mana aja yang lagi pengen, kalau lagi pengen behind the scene, maksudnya behind the screen kita inilah lihat kan ya. Tapi maksudnya pekerjaan sutradara bukan pertama kali. Termasuk perfeksionis nggak sih Kaluna? Termasuk perfeksionis nggak sih dalam menstradari sebagai sutradara? Tanya pemain. Kayaknya dia yang merasakan. Aku lumayan ya perfeksionis, lumayan agak apa, dia pengennya yang dialognya bener, jadi kadang suka diulang. Tapi yang Kaluna banget apa sih, maksudnya sutradara kah atau pemain kah? Ya maksudnya menjadi maksudnya yang ya jadi tantangannya aku pengen dua-duanya menyenangkan, dua-duanya punya challenge yang berbeda-beda, dua-duanya punya apa ya, kepuasannya. Ada hal baru dari dunia film yang kamu bisa temuin di menjadi sutradara? Ini bukan yang pertama ya. Ini aku udah pertama kali, udah dari awal 2000-an, 2008 aku pertama kali direct. So it's not my first time. Jadi aku pernah bikin video klip, pernah bikin iklan, jadi pernah bikin, tapi on and off, jadi nggak full time di sini. Kenapa jadi saudara emang goals di umur 40 Kaluna itu seperti apa? Kan tadi udah dijelaskan, sudah pernah dari 2008, jadi bukan goals di umur sekian. Kaluna, ini kan kemarin juga sempat viral video kamu marah-marah juga, ini mengganggu juga nggak sih karena banyak netizen yang repost tentang video kamu dan mungkin menggiring opini yang nggak baik seperti apa? Masa sih, perasaan banyak yang bilang. Jadi yang menggiring kamu kali. Sebenarnya apa yang terjadi sampai sih Melani Kak? angkat bicara seperti apa? Apa yang terjadi sih Kak? Bekerja di perusahaan, Ya. kalau ratingnya jelek dipanggil nggak sama atasan, beritanya nggak ngejual dipanggil nggak sama atasan, sama aja lah namanya dunia pekerjaan ya. Maksudnya kan semua punya apa ya, role-nya masing-masing. Saya di situ sebagai pemimpin perusahaan, cuma pengen apa ya, yang terbaik aja, karena kalau misalkan saya harus mengawasi dong, maksudnya apapun yang dikerjakan udah sesuai target apa belum, benar-benar apa belum. Karena kan kalau saya diem aja dengan hasil yang jelek, artinya saya bukan pemimpin yang baik. Kalau tiba-tiba terus penjualan jelek, terus udah gitu detail dipikirin, marketingnya jelek, nanti saya nggak bisa gaji mereka. Kan saya juga harus membimbing mereka, maksudnya itu bukan yang nggak ada masalah, nggak ada sebab. Ya kembali lagi, menurut aku ethically is not right. Lagi meeting, lagi ngebahas pekerjaan, dan direkam seperti itu tuh menurut aku yang dilihat bukan poinnya aku marah-marah, tapi poinnya apakah etik. Ada yang lagi meeting, lagi membahas pekerjaan, diam-diam mengambil gambar dan menyebar proposal. Kita udah temuin, maksudnya aku kan anak magang lah ya, aku juga ngerti, mungkin bisa berpikir dampaknya itu lucu-lucuan, aduh kasihan teman gue, bos gue marah-marahin temen gue, atau kan mungkin tadinya kita berpikir oh lucu, oh iseng, oh ini dampaknya tuh nggak panjang, tapi ternyata panjang. Anak yang kita panggil pasti ada teguran lah ya, tapi kita selesaikan secara keluargaan. Saya pengen dia ngerti bahwa itu adalah tindakan yang sebenarnya di dunia apapun, tidak hanya di pekerjaan, tapi misalkan kita lagi jalan, iseng-iseng lihat teman kita lagi berantem sama pacarnya, di video-videoin terus kirim ke teman grup yang lain, itu juga sebenarnya kan nggak boleh ya, itu privacy dan itu ada ethically nggak benar, dan ada undang-undangnya. Jadi sebenarnya kita juga ke social media ngambil gambar, ngambil foto, ngambil video, dan kita menyebarkan. Sekarang itu harus kita pikirin ini berdampaknya kemana nih, dampaknya panjang atau enggak gitu. Kalau aku sih lebih berpikirnya ya kita edukasi aja lah ya, bahwa ya gitu ya, ini kan masalah kelangsungan hidup perusahaan, dan kalau saya sebagai pimpinan merasa kurang puas dengan kinerja, dengan apa yang ingin campaign kan kalau pembahasannya tentang marketing ya, kan kita lagi bikin campaign baru, dan itu bukan campaign yang sekali di present terus saya nggak setuju, itu udah berkali-kali gitu, karena saya kan pengennya yang terbaik supaya produk yang kita jual itu benar-benar target audiens yang kena, market
konsumen juga kena gitu. Jadi harus jadi irit gitu. Jadi tiba-tiba ada gitu kayak kok jadi arah mix gitu sih. Jadi lebih rumit mengurus ini dong ya sebagai bisnis woman daripada kalau sutradara mengatur teman-teman sendiri. Sama aja dua-duanya rumit. Hidup itu udah rumit. Kak, itu udah berapa lama sih Kak? Kayak gitu ini nggak sih ada minta maaf atau mungkin terakhir Orangnya gimana gitu Kak, reaksi orangnya gimana? Harusnya mereka minta maaf. Iya, maksudnya minta maaf sama aku. iya maksudnya reaksi orangnya gimana Kak? Ada kakak nangis atau nangis Ya, atau ini aja. Maksudnya karena nggak ngerti, nggak paham, jadi ya udah kita panggil di HR juga, dikasih kreditan, terus minta maaf karena nggak paham. Sebenarnya lebih banyak kejadian-kejadian kayak gini karena nggak paham kali ya, gitu aja sih. Tapi Kak, I don't think it's a big deal. Itu sudah Makanya aku biasa aja, aku santai aja. sudah berapa lama Kak? Ya peringatan. Sudah berapa lama sih Kak? tapi Kak sebagai seorang bos biasanya maksudnya mendisiplinkan karyawan ada reward nggak sih kayak traktir makan atau beliin cemilan Ada dong. lucu-lucu Kita gitu? mah kalau kerjanya bagus kita ada ini hero of the month. Ada hero of the month kan? Nanti hero of the month nanti akhir tahun, wah surprise lah pokoknya. Berarti Kak Luna biasanya merewardkan untuk karyawan Harus dong, kan kita juga kayak suka tiap ada yang ulang tahun kita mukbang bareng-bareng, terus ada yang misalkan ada big achievement kita makan bareng-bareng. Lagi meeting aja kita kasih makan. Maksudnya itu bukan sesuatu yang dibanggakan ya, tapi it's just a company culture yang pengen dibangun supaya mereka juga tahu kalau benar kerjaannya they get rewards. Tapi kalau misalkan salah, ya sedikit kena gebrakan meja. Hai, halo. Haluna berarti Karena kemarin juga lagi liburan Kak, gimana tuh Kak? Yang bareng Maxim di kapal. Begitu romantis. Dari sini ke sana. Dari sana. Kak, mungkin kebaikan kamu juga masih dibicarakan sampai sekarang. Asik. Gimana sih Kak? Ini manusia itu pasti ada kebaikan dan keburukan. Saya nggak percaya manusia tuh 100% jahat, 100% buruk. Saya nggak percaya. Saya cuma yakin kenapa dia menjadi, misalkan kenapa dia menjadi tidak baik, kenapa dia melakukan sesuatu ini, pasti ada sebabnya, pasti ada alasannya. Dan itu sesuatu yang sangat manusiawi ya. Dan aku pikir ya kita nggak harus berfokus hanya selalu kebaikannya aja atau selalu berfokus kepada keburukannya aja. Ya kita kadang-kadang oh dia bikin salah, oh ya udah kita maafin. Kalau masih bisa ditoleransi ya udah. Kalau misalkan masih bisa berlanjut sebagai teman, sebagai atasan, sebagai apapun lah dalam hubungan manusia, ya kita coba move on aja gitu. Oh ya udah dia bikin salah. Kalau udah ngerasa kayak wah kayaknya prinsipnya nggak sama, berarti nggak sama, ya udah jauhin aja. Punya kehidupan masing-masing tanpa harus menjatuhkan dan menjelekkan. Lalu di umur sekarang juga katanya mau sehat dan gak mau punya mimpi aneh-aneh nih Kak. Ya, kenapa tuh? Mungkin apa sih? Kayaknya semua orang di muka bumi ini gak ada yang punya keinginan tidak sehat. Iya dong. Kamu kalau nggak sehat, kamu nggak bisa wawancara saya loh. Iya betul. Kamu nggak bisa bayar bensin loh, masuk ke sini loh. Sama aja, saya kalau nggak sehat, saya nggak bisa kerja karena tanggungan saya lumayan banyak. Jadi yang paling penting adalah sehat, pikirannya, hatinya, semuanya harus. Jadi bekerja juga enak. Kalau punya mimpi aneh-aneh juga nih Kak, mungkin goals ke depan. Nggak lupa ya. Sebenarnya bukan mengalir begitu aja. Punya goals, punya mimpi, tapi nggak semua harus diceritakan. Dijalankan aja. kalau efek kemarin apakah ada apa ya kebijakankah di perusahaan untuk mungkin tidak sembarangan untuk mengambil itu atau seperti apa? I think dengan kejadian itu kayaknya lebih sadar masing-masing di kantor, tiap divisi juga semakin tahu lah how to actually bersosialisasi yang baik di kantor, di pertemanan itu kan berbeda ya, jadi harus ada boundariesnya lah. Juga nih Kak. Ada lah, Jadi Wonder Woman mungkin ya. Superman kali. Enggak lah, nggak ada. Tetap ada di keluarganya Maxim adalah Maxim. Tapi disayang di keluarga Maxim diterima dengan baik seperti apa? Saya juga disayang di keluarganya Ayu Dewi. Saya juga
juga disayang di keluarganya teman-teman saya. Ya kalau cocok, kalau kita sama-sama baik sama siapapun kan pasti kita disayang, nggak harus tertentu orang ini. Saya kan pengennya disayang sama semua orang, jadi harus baik sama